kota yang menjadi jantung Brebes Selatan. Berdiri sebuah perguruan yang menyamai calon-calon pemimpin bangsa. Itulah mereka, remaja yang hendak mengangkat derajat keluarga, datang dengan sebuah tekad kuat untuk ditempa menjadi pribadi yang taat kepada Tuhannya dan pribadi yang kuat menghadapi persaingan zamannya. Tentu tidak mudah berangkat dengan modal kesederhanaan, tapi di sini mereka tidak sendirian. Mereka akan memiliki keluarga baru dan lingkungan baru yang penuh cita dan harapan yang sama, menuju pribadi mandiri yang lebih baik dari hari ini. Mereka diajarkan ketaatan pada Tuhannya, disiplin, jujur, bertanggung jawab, berilmu, dan berkarya. Melalui sistem hidden kurikulum yang telah teruji, Presesi Digital adalah satu bagian yang dapat mengantarkan mereka pada semua hal tersebut. Di sini tantangan demi tantangan kami berikan, dan di sini kami ajari mereka menjaga kehormatan diri dan memuliakan orang lain agar suatu ketika mereka menjadi pribadi-pribadi yang mulia dan terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, teman-teman OSIS yang saya hormati, hari ini kegiatannya sosialisasi dan koordinasi meningkatkan pengorganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriatul Marfuah, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Saizu Purwokerto. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja dengan judul penyelenggaraan jenazah, subtema yaitu menyolatkan dan menguburkan jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Allahu Akbar. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini sehat semuanya. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan doa. A'udzu billahi
Yuk baca janjiku dulu. Berdiri semuanya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Janjiku, disiplin nafasku, tepat waktu keseharianku, taat dan patuh keharusanku, jadi anak soleh dan soleha tujuanku, sukses kepastianku. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum dimulai pelajaran, Ibu absen dulu ya hari ini. Oke, Dwi Indah, Adiroh ya, Francisca, oke, Gepi Tiasari, oke, Sylvia Azhara, Sofiatun Naza, Murni. Oke, hari ini berarti masuk semuanya ya, Nihil? Iya, alhamdulillah hari ini Nihil ya. Oke, kemarin kita belajar tentang apa ya, anak-anak? Oke, hari ini masih babnya tentang penyelenggaraan jenazah. Hari ini kita akan belajar cara menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Kemarin cara memandikan sudah paham, anak-anak? Sudah ya. Iya, cara memandikan jenazah perempuan kayak gimana ya. Terus syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan sudah hafal ya, insya Allah ya. Sudah paham? Iya, insya Allah setelah, maksudnya Ibu kepengen setelah kalian belajar ini, nantinya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara sholat dan cara menguburkan jenazah ya. Kompetensi dasar yang pertama kita baca yuk. Apa? Iya, yang kedua? Ya, langsung ya indikator pencapaian. Ya, indikator yang pencapaian yang pertama adalah setelah kalian belajar tentang bagaimana cara menyolatkan, sikap kalian itu peduli ya apabila ada jenazah di lingkungan kalian meninggal, kalian bisa ikut ya, umpamanya ikut menyolatkan kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah menunjukkan sikap tanggung jawab ya, kalian bisa mempraktekkan ya penyelenggaraan jenazah. Terus yang ketiga menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat yaitu menunjukkan dalil tentang menyolatkan jenazah. Yang kelima menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah. Itu yang diharapkan nanti setelah kalian belajar ini ya. Terus dilanjut. Tujuan pembelajarannya sama ya. Itu kalian bisa nanti mempraktekkan cara menyolatkan itu kayak gimana ya. Menunjukkan dalil tentang menguburkan jenazah juga. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu kasih soal pretest dulu ya. Kasih soal pretest ya. Silakan dibuka bukunya, dikerjakan. Ya, dikerjakan soal pretestnya. Yang kemarin cara memandikan ini soalnya ya. Nah ya, silakan kerjakan pretestnya dulu sebelum dimulai pelajaran ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan pretest. Yuk dikerjakan dulu ya. Iya, sudah bisa semuanya ya? Oke, nanti dikumpulin. Oke, lanjut ya. Kita akan belajar cara menyolatkan jenazah. Apa ya? Menyolatkan? Oke. Pihak yang utama menyolatkan yang pertama adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah. Ya, dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah itu apa? Ahli orang yang biasa membid'ahkan. Maksudnya
apa-apa bid'ah, katanya tidak sesuai dengan syariat itu bid'ah ya. Terus yang kedua, ulama atau pemimpin yang terkemuka di tempat tinggal jenazah. Tahu nggak? Ini poin kedua, tahu nggak ulama atau pemimpin yang terkemuka di tempat tinggal jenazah biasanya siapa ya? Biasanya yang imamin jenazah siapa? Tahu nggak? Hah? Ayo, lebene ya. Ori-ora lebene ya biasanya ustadz ya. Ustadz yang di sekitar situ. Berarti paham ya poin yang kedua. Terus poin yang ketiga adalah orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas ya. Kalau orang tuanya bisa agama, baca Al-Qur'annya lancar ya, itu boleh untuk jadi imam. Karena yang lebih utama itu adalah keluarga ya. Terus yang keempat, anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah ya. Kalau anaknya ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai, lah itu anaknya disunahkan, bahkan diwajibkan untuk menyolatkan ya, untuk jadi imam. Terus yang kelima, keluarga terdekat ya. Yang keenam, kaum muslimin ya, kaum muslimin. Terus ini ya, lihat syarat sholat jenazah ya. Ini apabila jenazahnya laki-laki, ini ya, ini gambar ini ya. Ini untuk jenazah laki-laki ya. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat ya. Pernah lihat ya sholat jenazah apa? Sudah pernah ngelakuin kalian? Sudah pernah ngelakuin sholat jenazah belum? Belum. Makanya kita hari ini belajar biar nanti kalau ada keluarga kita atau saudara kita atau tetangga kita yang meninggal, kita bisa ikut menyolatkan ya. Terus yang kedua adalah jika jenazah laki-laki posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya ya. Dengan kepala jenazah ya. Itu. Terus kalau sebaliknya ya, jika jenazahnya perempuan posisi berdiri sejajar dengan perut ya, imamnya sejajar dengan perut ya, perut jenazah. Terus yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib ya. Kalau sholat gaib tak bebas, karena ibaratnya karena di tanah lapang kita nggak tahu posisi tanahnya, ibaratnya lebar enggak, jadi boleh kayak bentuk kayak gimana pun ya. Tapi kalau di dalam masjid itu harus diletakkan ke arah kiblat ya. Tahu ya? Iya. Terus lanjut, sunnah sholat jenazah. Yang pertama adalah mengangkat tangan setiap kali takbir ya. Berapa takbir ya sholat jenazah? Ada yang tahu? 4 takbir ya. Terus yang kedua, merendahkan suara bacaan sir. Bacaannya itu disirkan di dalam hati ya. Terus seperti bacaan pada sholat duhur dan asar. Yang ketiga, membaca ta'awud terlebih dahulu ya. Disunahkan banyak jamaahnya makmum minimal 3 saf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika memungkinkan boleh lebih dari 3 saf ya. Itu disunahkan 3 saf. Jadi walaupun masjidnya lebar ya, masjidnya lebar, itu biar 3 saf itu dibikin sedikit-sedikit ya. Kalau orangnya sedikit, tapi kalau orangnya banyak, itu boleh diulin ya. Itu karena disunahkan itu adalah 3 saf ya. Terus lanjut, rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat ya. Niat ya. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada uzur ya. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir. Terus yang keempat, setelah takbir pertama adalah membaca surat Al-Fatihah. Terus takbir yang kedua membaca sholawat Nabi ya. Takbir yang ketiga adalah membaca doa untuk jenazah ya. Terus takbir yang keempat sama ya, doa. Nih, ada caranya ya. Ini tata cara sholat jenazah. Niat sholat jenazah. Nanti setelah kalian belajar ini, Ibu pengen kalian langsung mempresentasikan ya. Nih niatnya, untuk jenazahnya laki-laki, niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti.
ya. Arba'at takbiratin padu kifayati lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng, yuk bunyi untuk jenazah laki-laki usolli bareng-bareng. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala, ya. Itu adalah niat sholat jenazah bila jenazahnya adalah laki-laki. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah, ya. Yang membaca surat Al-Fatihah itu takbir pertama, dah hafal ya surat Fatihah ya. Terus takbir yang kedua adalah membaca sholawat Nabi, ya. Cara membaca sholawat Nabi apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa? Bisa, iya. Udah bisa insya Allah ya. Kita baca sholawat setiap hari, masa nggak bisa baca sholawat ya? Oke. Terus yang takbir yang ketiga adalah membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si mudkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Kalau nggak bisa panjang boleh yang pendeknya ya. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Itu segitu aja boleh ya. Itu pendeknya. Terus takbir yang keempat yaitu membaca Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa firlana wa lahu. Coba takbir yang ketiga doanya kayak gimana? Allahumma firlahu. Coba bareng-bareng dulu. Allahumma firlahu warhamhu. Oke, langsung Allahu Akbar. Takbir keempat doanya kayak gimana? Allah la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Hafal ya? Hafal insyaallah. Harus dihafalin, harus bisa ya. Terus baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara sholat jenazah. Terus ini ada hadis Nabi tentang menyolatkan jenazah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Jabir radhiyallahu anhu ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashamatan najasi fatakabbaro arba'atan, yang artinya dari Jabir radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mensolatkan Ashamah an-Najasi, lalu ia Nabi, maksudnya ia Nabi takbir keempat ya, takbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari. Itu ada hadisnya ya, ada tuntunan dari Nabi cara menyolatkan jenazah itu dengan 4 takbir ya. Lanjut, kita akan belajar cara menguburkan jenazah. Silakan, cara menyolatkan sudah paham belum? Sebelum Ibu lanjut ke menguburkan jenazah. Sudah hafal? Sudah hafal ya, insya Allah ya. Lanjut menguburkan jenazah ya. Nih, cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah sunnah menguburkan. Ya, sunnah menguburkan itu apa? Segera, yang pertama adalah menyegerakan atau mengusung membawa jenazah ke pemakaman. Makanya biasanya kan ada yang keluarganya dari mana, nunggu keluarganya pulang kayak gitu ya. Padahal kalau orang meninggal itu nangis. Nangisnya apa? Pengen segera dimakamkan. Jadi jangan sampai kalau ada keluarga, saudara atau tetangga meninggal itu jangan sampai diinapkan. Katanya nangis jenazahnya, cuman kita nggak denger ya. Jenazahnya nangis merintih-rintih, minta agar segera dimakamkan ya, dikuburkan ya. Itu. Terus yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan.
Jadi sebelum jenazah diletakkan di kubur, ya di makam, itu pengiringnya itu harus masih berdiri. Nanti duduknya kalau sudah mau berdoa. Biasanya kalau sudah dikuburkan, kan ada ibaratnya nasihat sedikit ya, atau itu ya, dari permintaan maaf dan sebagainya, terus doa ya, setelah ditalkikan mayit kayak gitu. Pernah lihat kan? Pernah lihat orang dikuburkan enggak? Pernah? Iya. Cara menguburkan jenazah ya, ini barat itu apa ya? Barat itu kiblat ya. Terus di sini ada galiannya ya. Ini harus dalam segini loh. Dalamnya harus segini, kan ada yang bikin liang lahat itu di tengah-tengahnya yang dilubangin. Kan biasanya untuk tempat jenazah itu harus dilubangin ya. Terus ada yang di ujungnya, di pinggirnya yang di dekat gampingannya. Kalau ibu ngomongnya gamping, kalau kalian ngomongnya apa? Kalau deket ini yang habis ya, kan biasanya diketuk sedikit untuk tempat jenazah ya, biar jenazahnya dimiringin ya ke arah kiblat. Terus yang keempat, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan ya, dari arah kaki dulu. Jadi enggak kepala dulu ya, arah kaki lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan ya. Nih ada waktu yang sebaiknya dihindari. Ini ada loh, waktu yang sebaiknya dihindari untuk dimakamkan itu ada ya. Oke ya. Yang pertama adalah matahari baru terbit. Berarti kayak habis subuh ya. Habis subuh itu nanti nunggu agak siang, paling enggak jam 7 ya. Itu jam 7 kan matahari baru sudah terang ya. Jadi kalau habis subuh sekali tidak boleh, maksudnya tidak boleh itu tidak baik kayak gitu ya. Ada yang lebih baik lagi. Kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak dilaksanakan ya? Terus yang ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna, itu waktu sendekala. Waktu sendekala itu tidak dibolehkan. Ya bukan tidak dibolehkan, itu waktu untuk dihindari aja kayak gitu ya. Karena kita sudah tahu ya kalau bisa dihindari ya. Berarti nanti nunggu habis maghrib ya baru dimakamkan. Terus ini ada ya tata cara menguburkan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang waktu menguburkan. Ada yang ditanyakan? Ayo. Bu, tata cara menguburkan jenazah gimana, Bu? Oke. Ibu jelaskan ya, tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah jenazah diangkat untuk diletakkan ke dalam kubur. Lakukan secara perlahan ya. Itu. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan boleh menurunkan dari arah kiblat ya. Kalau tidak memungkinkan ya. Yang ketiga, di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat ya. Biasanya miring kayak gini loh. Kalian pernah lihat nggak orang dimakamkan? Pernah ya? Miring bukan ngeblak. Kemarin ada yang tanya, tak kira itu Bu, maksudnya jenazah kayak gini, maksudnya telentang. Enggak. Kalau menguburkan jenazah itu posisi jenazah itu miring, ngambung lemai, ngambung tembok yang untuk itu ya. Oke, sudah paham semuanya ya cara menyolatkan, cara menguburkan jenazah? Oke, kalau sudah paham, silakan kelompok 1 yaitu Ratna, Zanas, Putri untuk mempresentasikan cara menyolatkan jenazah kalau sudah paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kesimpulannya, sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah ya. Jadi fardu kifayah itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya kalau tidak ada yang melakukan itu akan dosa seluruhnya. Itu namanya fardu kifayah ya. Jadi apabila ada orang meninggal itu harus segera kita melakukan penyelenggaraan jenazah dari memandikan, mengkafani dan menyolatkan sampai menguburkan ya itu. Terus cara menguburkan tadi juga sudah Ibu jelaskan ya, cara menguburkan gimana? Sudah paham semuanya ya? Nggak ada yang ditanyakan? Apa ya ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham, coba kesimpulannya tadi gimana? Sholat jenazah hukumnya apa? Iya, kalau ada orang meninggal, berarti harus segera diselenggarakan penyelenggaraan jenazahnya ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Yuk, bareng-bareng. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tolong ini nanti ya. Ini Pak, nanti itu bisa di itu ya Pak, yang ini. Nanti soalnya ya, latihannya nanti dikerjakan ya, habis istirahat ya. Habis istirahat dikumpulkan ya, soal yang Ibu kasih ya. Oke, linknya saya kirim ya, nanti di LKPD, nanti dibuka HP-nya ya, di WA Group, itu tolong linknya nanti dikerjakan lewat link ya, dikumpulkan semuanya. Itu aja dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri di Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
SMK Unggulan Marit N2 Bumiayu Jaya. SMK Unggulan Marit 2 Bumiayu Jaya.